Langit Bogor menahan napas. 3 detik yang ganjil, di mana angin berhenti dan suara knalpot dari jalan raya Pajajaran terdengar seperti dengung lebah sekarat. Di dalam kamarnya yang sempit, Barda juga menahan napas. Telinga kanannya menangkap desis samar white noise dari earbud yang belum memutar apa-apa. Telinga kirinya yang lebih peka mendengar detak jam dinding di ruang tengah. Ritme kayu tuanya seperti jantung rumah yang lelah. Tangannya tak berhenti bergerak, mengelap bilah baja dingin dengan kain kaus bekas. Panjangnya pas, dari ujung jari tengah hingga sikunya. Keseimbangannya sempurna. Bau minyak mesin yang samar bercampur dengan aroma kopi hitam sisa di cangkir dan wangi kretek jarum 76 yang baru ia matikan di asbak. 3 bau yang mendefinisikan dunianya: kerja, jeda, dan resah. Ponselnya bergetar di atas meja. Screen reader dengan suara perempuan digital yang familiar membacakan notifikasi dengan tempo datar. Pikachu, 1 pesan baru. Barda tidak membukanya. Ia tahu isinya. Kepanikan, pertanyaan, mungkin permohonan. Ia hanya melanjutkan gerakannya. Mengelap, membalik, mengelap lagi. Baja itu harus bersih, harus kering. Karena 3 detik kemudian, napas langit akhirnya pecah. Hujan turun seperti rentetan senapan mesin menenggelamkan semua suara kecuali satu. Denting pelan saat ia memasukkan kembali katana itu ke dalam sarungnya yang tersembunyi rapi di kerangka dalam tas gitar baby Taylor-nya. Malam ini, musiknya akan berbeda. 6 bulan lalu, panti pijat tunanetra Asifa terasa seperti anugerah. Terletak di sebuah ruko tua yang terjepit di antara warteg dan bengkel tambal ban. Tempat itu adalah definisi kesederhanaan. Bau minyak sereh yang seharusnya menenangkan selalu kalah oleh aroma antiseptik Dettol yang menyengat dan pengapnya udara yang terperangkap. Bagi Barda, itu cukup. Ada 1-2 pasien setiap hari. Cukup untuk membeli kopi, kretek, dan kuota internet untuk kanal TikTok-nya, xray.tunet. Lingkungannya nyaman untuk seorang tunanetra. Semua perabotan statis, tata letaknya bisa ia hafal dalam sehari. Namun kenyamanan fisik itu adalah jebakan. Racunnya bernama Ogleng. Ogleng, pemilik panti, juga seorang tunanetra. Sebenarnya ia orang yang baik jika saja otaknya tidak terbuat dari ego dan amarah. Ia temperamental, merasa paling pintar sedunia, padahal argumennya seringkali lebih kosong dari kaleng kuangguan setelah lebaran. Dialog dengannya adalah siklus yang melelahkan. Ogleng melempar teori ngawur. Barda mencoba mengoreksi dengan halus. Ogleng marah karena merasa digurui, lalu mengalihkan pembicaraan dengan makian. "Lo tahu dah," kata Ogleng suatu sore, sambil menyeruput kopi sasetnya dengan suara berisik. "Sebenarnya blues itu musik orang depresi. Makanya nadanya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Beda sama dangdut koplo. Itu musik masa depan." Barda yang sedang mendengarkan Crossroads Blues dari Robert Johnson lewat earbudnya hanya tersenyum tipis. "Mungkin juga, Gleng. Selera kan? Beda-beda." Ia malas berdebat. Energi adalah komoditas berharga. Dan kemudian ada Pikachu, istri baru Ogleng. Seorang janda berpendidikan dengan 1 anak perempuan usia 8 tahun. Entah sihir apa yang dipakai Ogleng, si temperamental tak berpendidikan itu, hingga bisa menikahi perempuan mandiri seperti Pikachu. Pernikahan mereka adalah pertunjukan gila. Pagi hari mereka bisa bertengkar hebat, suara tamparan menggema sampai ke bilik pijat Barda. Siangnya, Ogleng akan memakai uang Pikachu untuk membeli pakan jangkrik untuk koleksi burung-burungnya. Sorenya mereka bisa tertawa-tawa mesra, seolah tak terjadi apa-apa. Malamnya, Barda akan mendengar ranjang mereka berderit, diselingi isak tangis Pikachu yang tertahan. Siklus itu membuat perut Barda mulas. Naluri lelakinya bergejolak setiap kali mendengar suara bentakan Ogleng yang disusul suara buk yang tumpul. Tapi apa dayanya,
Ia hanya pekerja, numpang hidup. Di sela-sela menunggu pasien, Barda sering menyalakan audiobook. Pilihannya jatuh pada No Country for Old Men, karya Cormac McCarthy. Ia terobsesi dengan karakter Anton Sigurd, bukan karena kekejamannya, tapi karena prinsipnya yang absolut, tak terhindarkan. Sigurd adalah konsekuensi, sebuah kebenaran brutal yang bergerak di dunia penuh kepalsuan. Dan Barda sering bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi konsekuensi bagi Ogleng? Konflik mulai membusuk, menyebar seperti gangren. Suatu malam, saat pasien terakhir sudah pulang dan Barda sedang membereskan peralatannya, pertengkaran itu pecah lagi. Kali ini lebih keras. Pemicunya sepele, uang belanja yang menurut Ogleng terlalu boros. "Kue cari duit susah, lu enak-enakan beli sabun mahal," raung Ogleng. Suaranya memantul di dinding-dinding tipis. "Itu buat anakku, Mas, biar kulitnya nggak kering," balas Pikachu, suaranya bergetar. Barda berhenti bergerak. Ia berdiri di ambang pintu biliknya, tongkat lipatnya tergenggam erat. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya, bukan untuk tujuan yang jelas, hanya insting. Seperti seekor hewan yang merekam aroma predator di udara. Kemudian terdengar suara bantingan pintu, disusul suara tamparan yang lebih keras dari biasanya. Kali ini bukan buk, tapi plak yang tajam dan kejam. Pikachu menjerit, bukan lagi isakan tertahan, tapi jeritan sakit yang nyata. Nafas Barda tercekat, darahnya terasa panas mendidih. Ia membayangkan dirinya mendobrak pintu itu, menarik Ogleng dan menghantamkannya ke dinding. Tapi kakinya terpaku. Rekaman di ponselnya terus berjalan menangkap setiap detik neraka itu. "Lo cuma numpang kerja dah, jangan cari gara-gara," bisik sisi pragmatis otaknya. Tapi suara lain, suara yang lebih purba dan gelap, berbisik, "Sampai kapan?" Malam itu, saat kembali ke kamarnya di Bogor, ia tidak memutar jazz atau blues. Ia memutar Search and Destroy dari The Stooges. Suara gitar yang kasar dan teriakan Iggy Pop terasa seperti katarsis. Ia membuka tas gitarnya, hanya untuk merasakan dinginnya gagang katana di telapak tangannya.